Kuala Batu, pelabuhan feeder points Lada Internasional. Aceh memiliki hamparan geografis yang strategis karena memiliki bandar pelabuhan yang sering dikunjungi para pedagang dari bangsa lain sebelum masuknya Islam sampai kedatangan kolonial. Aceh melakukan relasi dengan bangsa lain karena mempunyai beberapa komoditas yang diminati oleh pedagang dari luar wilayah Aceh. Komoditas masyarakat Aceh pada masa pra-Islam dan masa kerajaan Islam atau pra-kolonial adalah hasil dari perkebunan. Salah satu komoditas utamanya adalah lada. Kuala Batu. Beberapa sumber barat menulis dengan ejaan Kualah Batu adalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Aceh pada masa lalu. Pada awalnya, negeri Kuala Batu merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Susuk. Kerajaan ini berkuasa sekitar tahun 1785 sampai dengan 1832 Masehi. Kini lokasinya masuk ke dalam Desa Lama Muda, Kecamatan Kuala Bate, yang berbatasan dengan Kecamatan Susu, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kuala Batu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan pada 1785 sampai dengan 1832 Masehi adalah pemerintah kecil yang menjalankan perdagangannya sendiri. Kerajaan yang ada di Kampung Lama Tuha atau Kuta Batu. Jadi kenyataannya untuk kita buktikan bahwa di sini di Kuta Batu ada kerajaan di Kampung Lama Tuha. Satu-satunya sudah kita lihat itu di belakang kita sudah ada terbukti itu bahwasanya peninggalan bersejarah yang telah lalu. Satu lagi bukti yang sangat jelas yang bahwasanya di Kuta Batu itu banyak peninggalan orang terdahulu. Mungkin di situ juga ada madat, lebih kurang madat tersebut sekitar 7 buah. Dan di madat tersebut banyak juga meriam-meriam dan alat-alat yang lain seperti uang zaman, seperti pinggan-pinggan tu zaman, itu sekarang masih ada, masih terbukti, bisa kita buktikan dan bisa kita ambil di sekitar madat tersebut. Aceh telah terlibat dalam perdagangan lada dengan banyak negara, termasuk Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan Spanyol sejak abad ke-17. Dan kala itu Aceh dikenal dengan reputasinya sebagai pengekspor lada terbesar di dunia. Kesultanan Aceh merupakan pemerintahan di kawasan Asia Tenggara yang kuat dan memiliki hubungan dekat dengan kekuatan besar Muslim lainnya, seperti Kekhalifahan Turki Utsmani, Ottoman yang berpusat di Istanbul. Sebenarnya perkebunan lada atau sendubuk lada sudah lama dibuka di daerah Aceh Barat Daya, terutama di kenegrian Susuf, di mana di sini pada masa itu datang seorang tokoh dari Pidi yang bernama Kecik Karim, yang mana Kecik Karim juga meminta izin kepada Datuk Bagak, penguasa Susuf, untuk membuka perkebunan atau sendubuk lada di daerah pedalaman Lamainong. Datuk Bagak memberikan izin kepada Kecik Karim untuk membuka perkebunan lada di pedalaman Lamainong, tetapi dengan syarat Kecik Karim harus membayar pajak atau upeti kepada kenegrian Susuf. Mengapa harus bayar kepada kenegrian Susuf? Karena kenegrian Kuala Batu yang didirikan oleh Kecik Karim itu sebenarnya adalah bahagian dari kenegrian Susuf. Jadi harus bayar kepada kenegrian Susuf. Di mana kemudian Datuk Bagak mengirim utusan yaitu Lebay Dapa untuk mengutip pajak dari Kecik Karim. Kelak di kemudian hari, Kecik Karim setelah lama menetap di daerah Lamainong bergelar Tengku. Lada, seperti tanaman rempah pada umumnya, mempunyai cara khusus dalam membudidayakannya.
pulang di cara di yang utama sekali kan di le kok na dano yang pertama dano dua ada beget dano baik na idong nyoba pantan nyoba unang apa pokoknya jadi pula jadi pula tahu jadi kemudian mau dah cok bije nyok aja paling mentak bije berarti caranya ke cok dah tumai le yang ke jaminan udip mau tak pula lagi nyanyi ci udip ci tapi anden teh kadang-kadang tu mati cuma yo kata tumai yang ke pasti udip tahu je yang pertama bawa dia mana le bawa dia bawa kedundung ini pokoknya kayak yang hana tak menghisap berat dano boji mau dasar di asal kamu tahan ni kamu go ada yang tak cok dari bak yang kamarnya yang baga nanti meter dewan tu di kamu go trip le cuma baru le di hasil akan leton umum lah leton umum mak itu kamu bohong tu ya tibanya yang menurut kesuburan je menurut pemupukan yang pada pupuk yang ke sekitar umur leton yang kalau lumayan hasil nya umur je dia dah pegang puluhan tahun je. Pada tahun 1780-an, lada telah diperdagangkan di Asia dalam skala besar. Sistem perdagangan lada pada masa itu adalah menggunakan dua sistem. Yang pertama yaitu dengan sistem barter dan yang kedua adalah dengan sistem cash atau bayar tunai. Nah, pertama sekali sistem barter yaitu di mana di sini lada ditukar dengan alat-alat persenjataan seperti meriam, senampan dan sebagainya. Lada juga ditukar dengan benda-benda berharga seperti perhiasan emas, perak, sutra dan juga ditukar dengan cermin, dengan sisir dan lain sebagainya seperti yang diceritakan oleh James Lancaster, pelaut Inggris, dan Laksamana Belu dari Perancis dalam buku Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636 karya sejarawan Perancis yang bernama Denis Lombard. Kemudian juga dengan cara membeli langsung yaitu dengan menggunakan mata uang Spanyol oleh bangsa Spanyol, kemudian mata uang Inggris dan juga mata uang Portugis. Ini dibuktikan dengan ditemukannya mata uang kuno pada masa sekarang ini oleh penduduk lokal setempat di daerah Kuala Batu, Lama Tuha, Imameh dan lain sebagainya. Dan juga pada masa itu dipergunakan mata uang lokal Aceh yaitu mata uang Keh, Kupang, Pardu dan Tail. Di Kuta Batu dulu banyak penghasilan rempah lada. Waktu itu raja di Kuta Batu itu ada membuat satu pertanian lada. Waktu itu berhubunganlah raja tersebut, Raja Kuta Batu berhubungan dengan Amerika. Jadi antara Raja Kuta Batu buat hubungan dengan Amerika, berarti hubungan baik antara Raja Kuta Batu dengan Amerika, sehingga Amerika pernah menyumbang menghadiahkan itu meriam emas, kepada Raja Kuta Batu. Hubungan dagang kerajaan Kuala Batu dengan Amerika Serikat sangat dekat. Hal ini dapat dibuktikan yaitu dengan datangnya kapal-kapal dagang dari kota Salim, Amerika Serikat, kota Boston, Philadelphia dan lain sebagainya yang berdagang di kerajaan Kuala Batu. Dan gambaran tentang penduduk Kuala Batu ada digambarkan di kota Salim oleh para pelukis pada masa itu. Itu menggambarkan bagaimana mesranya hubungan dagang kerajaan Kuala Batu dengan dunia internasional, khususnya dengan Amerika Serikat pada masa itu. Fungsi pelabuhan yaitu sebagai feeder points, collecting center, dan entrepot. Kategori pertama ataupun feeder points adalah yang berfungsi sebagai pengumpat komoditas kepada pelabuhan kategori kedua dan atau langsung ke pelabuhan kategori ketiga. Dengan gerak pelabuhan-pelabuhan itulah
terbentuk jaringan maritim yang intinya adalah sistem-sistem laut ataupun sea system. Pada masa kurun niaga dengan kejayaan ladanya, Pelabuhan Kuala Batu tumbuh menjadi salah satu pelabuhan feeder point. Para pembeli lada pada umumnya mencari daerah-daerah lada yang menjual lada dengan harga yang lebih murah pada masa itu. Bangsa-bangsa Eropa, bangsa Perenggi, bangsa Arab dan sebagainya terkadang membeli lada di daerah Tiku, Pasaman, dan juga mereka membeli lada di daerah-daerah Aceh lainnya seperti di Pelabuhan Daya, Muruhum Daya, kemudian di Kenegrian Melabuh, Nagan Raya, dan juga hingga sampai ke Singkil dan Barus pada masa itu. Kejayaan Pelabuhan Kuala Batu yang tumbuh menjadi salah satu pelabuhan feeder points internasional dengan komoditas ladanya berakhir dengan tragis ketika Amerika Serikat kemudian mengirim kapal perang Potomac yang menjadi serangan angkatan laut pertama Amerika di Asia Tenggara. Peristiwa ini sekaligus menjadi awal dari berakhirnya kekuasaan Kerajaan Kuala Batu di wilayah Aceh Barat. Yang menjadi pertanyaan kita hingga sampai sekarang ini adalah mengapa Amerika Serikat dari jauh mengirimkan armada perang kapal perang Potomac untuk menghancurkan pelabuhan Kuala Batu. Walaupun sekarang lada hanya digunakan sedikit untuk penyedap dalam bumbu masakan, namun di masa jayanya lada pernah mengubah suatu peradaban.